Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jelita Manurung dengan NIM 2103010074. Saya kelas N02. Nah, di video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan ada 4 materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran atau mixed method dalam pendidikan termasuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan jenis variabel penelitian khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang keempat atau yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai jenis instrumen penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hakikat penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka dan dapat diukur secara objektif. Nah, metode statistik digunakan untuk menganalisis data dan membuat generalisasi yang dapat diterapkan secara luas. Dalam konteks pendidikan, penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program pembelajaran khususnya bahasa. Nah, penelitian kuantitatif juga dapat memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan kebijakan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, hakikat penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif non-angka untuk memahami fenomena dalam konteks sosial dan budaya yang luas. Hakikat dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana seseorang mengalami dan memahami dunia mereka. Metode seperti ini, wawancara, observasi, dan analisis teks digunakan untuk menggali makna, motif, dan pola-pola dalam pengalaman individu ataupun kelompok. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menjelajahi persepsi siswa terhadap pembelajaran bahasa, memahami interaksi dalam kelas bahasa, dan mengeksplorasi faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pembelajaran. Penelitian campuran dalam satu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Hakikat dari penelitian campuran adalah untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing pendekatan untuk melengkapi dan memperdalam pemahaman tentang fenomena tersebut. Nah, peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur efek dan hubungan antara variabel. Sementara metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan konteks dan memahami pengalaman individu. Nah, dengan memahami hakikat dari masing-masing jenis penelitian, peneliti dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian. Jenis variabel dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia, terdapat beberapa jenis variabel yang relevan. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel lain dalam penelitian. Nah, misalnya, dalam studi mengenai efektivitas metode pengajaran bahasa Indonesia, variabel independen dapat mencakup jenis metode pengajaran yang digunakan. Yang kedua, variabel dependen, di mana
variabel dependen adalah variabel yang menjadi fokus penelitian dan dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, variabel dependen dapat berupa kemampuan berbicara, menulis, membaca, atau memahami bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada variabel kontrol, di mana variabel kontrol adalah variabel lain yang tidak menjadi fokus utama penelitian, tetapi harus dikendalikan agar tidak mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel kontrol dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia bisa mencakup faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan siswa atau tingkat motivasi belajar mereka. Selanjutnya ada variabel moderasi, di mana variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Misalnya, tingkat kemampuan bahasa awal siswa bisa menjadi moderasi dalam pengaruh metode pengajaran terhadap hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, dengan memperhatikan hakikat penelitian serta jenis variabel yang relevan, penelitian pembelajaran bahasa Indonesia dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih baik untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pendidikan bahasa. Dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia, pemahaman tentang populasi dan teknik pengambilan sampel menjadi hal yang sangat penting untuk merancang studi yang valid dan representatif. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia mengacu pada kelompok yang menjadi fokus penelitian. Nah, populasi ini dapat berupa siswa, guru, atau institusi pendidikan yang terlibat dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Penting untuk mendefinisikan populasi dengan jelas agar hasil penelitian dapat diterapkan dengan tepat pada kelompok yang dituju. Nah, yang kedua itu ada teknik pengambilan sampel, di mana teknik pengambilan sampel adalah metode yang digunakan untuk memilih sebagian kecil dari populasi yang akan diteliti. Pemilihan sampel yang representatif akan memastikan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia, teknik pengambilan sampel yang tepat dapat mencakup pengambilan sampel secara acak sederhana, di mana memilih sampel secara acak dari populasi, di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, selanjutnya itu ada pengambilan sampel stratifikasi, di mana membagi populasi menjadi kelompok-kelompok atau strata yang homogen, lalu mengambil sampel acak dari setiap strata untuk memastikan representasi yang seimbang dari setiap kelompok. Selanjutnya itu ada pengambilan sampel kluster, di mana memilih kelompok-kelompok atau klaster tertentu dari populasi secara acak, lalu mengambil sampel dari setiap klaster tersebut. Selanjutnya ada pengambilan sampel purposif, di mana memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti memilih siswa dari berbagai tingkat kemampuan bahasa atau memilih guru yang memiliki pengalaman dalam pengajaran bahasa Indonesia. Dengan memahami konsep populasi dan teknik pengambilan sampel, serta menerapkan metode yang sesuai, penelitian pembelajaran bahasa Indonesia dapat memberikan hasil yang valid dan relevan bagi pengembangan pendidikan bahasa. Nah, dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia, terdapat berbagai jenis instrumen
yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan proses pembelajaran dan pemahaman bahasa. Yang pertama, tes atau ujian. Tes atau ujian adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa siswa seperti pemahaman mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Nah, teks dapat berbentuk pilihan ganda, isian singkat, atau esai, tergantung pada tujuan penelitian dan tingkat kemampuan yang ingin diukur. Nah, yang kedua, kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan data dari responden tentang pendapat, persepsi, atau pengalaman mereka terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kuesioner dapat digunakan untuk mengeksplorasi preferensi siswa terhadap metode pengajaran, tingkat kepercayaan diri mereka dalam menggunakan bahasa, atau pendapat guru tentang efektivitas strategi pengajaran tertentu. Nah, yang ketiga, observasi. Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran bahasa Indonesia, baik di kelas atau lingkungan belajar lainnya. Instrumen observasi dapat berupa daftar checklist, skala penilaian, atau catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat perilaku, interaksi, atau strategi pengajaran yang digunakan oleh guru dan respons siswa. Nah, yang keempat ada wawancara. Wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam dari responden melalui dialog langsung. Nah, wawancara dapat bersifat terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat fleksibilitas dan kebutuhan penelitian. Nah, dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia, wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman siswa dalam pembelajaran bahasa atau pandangan guru tentang tantangan dalam mengajar bahasa Indonesia. Nah, yang kelima, portofolio. Portofolio adalah kumpulan sampel karya siswa seperti tulisan, proyek, atau rekaman percakapan yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan mereka dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, portofolio dapat mencerminkan berbagai aspek keterampilan bahasa, seperti kemampuan menulis esai, berbicara di depan umum, atau berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Nah, instrumen ini dapat mencatat kemajuan siswa, menganalisis pola interaksi dalam diskusi online, atau memberikan umpan balik secara otomatis terhadap latihan bahasa. Nah, yang keenam, teknologi pembelajaran. Instrumen berbasis teknologi seperti perangkat lunak pembelajaran bahasa, aplikasi ponsel pintar, atau platform pembelajaran daring juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, instrumen ini dapat mencatat kemajuan siswa, menganalisis pola interaksi dalam diskusi online, atau memberikan umpan balik secara otomatis terhadap latihan bahasa. Setiap jenis instrumen memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu tergantung pada tujuan penelitian serta karakteristik populasi yang diteliti. Nah, kombinasi beberapa jenis instrumen juga sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, setiap jenis instrumen memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu tergantung pada tujuan penelitian dan karakteristik populasi yang diteliti. Baiklah, sekian penjelasan terkait 4 materi tadi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Sekian dari saya Jelly Tamanurung, pamit undur diri. Terima
Terima kasih. Bye-bye.